Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, selamat pagi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya berada di studio YAIN Pontianak, Kalimantan Barat, dalam rangka bincang-bincang tentang ide-ide dasar pengembangan pendidikan tinggi Islam di Kalimantan Barat. Namun demikian, eh, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Profesor Dr. Muhammad M.Ag, sehari-hari sebagai guru besar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tepatnya home base-nya sebagai guru besar pada program Doktor Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya berdomisili di Perumahan Bukit Cirendem, Pondok Cabai Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, dekat kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya berdomisili bersama 3 orang putra saya, Ridani Ulil Ilmi, Rifan Ilman Nafian, dan Haikal Fajrul Ulum, serta istri saya, Ibu Dokteranda Nuryani MKPD. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menggugah. Tentu untuk menjadi seorang pemimpin perguruan tinggi, apalagi perguruan tinggi negeri, kita harus memiliki satu visi besar. Karena itu ke depan, setelah saya mempelajari berbagai potensi yang ada pada IAIN Pontianak Kalimantan Barat, yang pada saat ini sebenarnya sudah ada pada tahap landing untuk mengalami transformasi dari IAIN menjadi UIN Kalimantan Barat. Oleh karena itu, saya berpikir bahwa nanti kalau saya diberi kepercayaan, saya akan terus mengembangkan hal-hal baik yang sudah dikembangkan oleh para pemimpin sebelumnya. Terutama nanti visi saya adalah mewujudkan Universitas Islam Negeri Kalimantan Barat yang unggul, inklusif, berintegritas, berbasis pada kearifan lokal, dan berrekognisi internasional. Jadi visi ini saya turunkan menjadi satu nilai inti yang kita kasih akronim dengan cinta. Cinta itu adalah kepanjangan dari kolaboratif. Artinya ke depan kita akan memberikan ruang kepada setiap elemen yang ada di kampus untuk turut berpartisipasi dalam rangka mendorong gerbong itu secara bersama-sama untuk bergerak maju menuju tujuan yang telah kita tetapkan bersama. Kolaboratif. Yang kedua, I itu adalah integrity. Tentu sebagai seorang pemimpin perlu adanya satu perkataan dengan perbuatan sehingga bisa menjadi role model yang bisa ditiru oleh para para komunitas yang dipimpin. Dan yang ketiga adalah noble leadership, bagaimana mengedepankan kepemimpinan yang melayani semua pihak, mendengarkan keluhan-keluhan semua pihak, dan mencarikan solusi pada persoalan yang dihadapi oleh komunitas. Kemudian T itu adalah transparan. Ini tentu sangat dibutuhkan karena sangat riskan kalau kita ada main kucing-kucingan dalam pengembangan kampus, terutama masalah keuangan ya. Dan yang kelima adalah accountability, pertanggungjawaban. Apalagi kita sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam, tentu tanggung jawab itu tidak hanya pada stakeholders, tetapi juga pertanggungjawaban di hadapan Allah dan Rasulnya dan di hadapan komunitas YAIN Pontianak, dan pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama Republik Indonesia. Itu visi nanti ke depan. Ya, ini adalah pertanyaan besar yang memang memerlukan perjuangan besar ya. Saya berpikir ketika saya datang ke Pontianak beberapa hari yang lalu dalam rangka pengisian kualifikasi diri,
Saya telah mendengarkan paparan capaian-capaian atau kemajuan yang telah dirintis oleh para pendahulu, bahwa sesungguhnya mm, transformasi yang menjadi UIN itu sudah dirintis, namun belum sampai pada titik final. Oleh karena itu, ke depan saya akan melanjutkan itu dengan beberapa langkah. Yang pertama, kita perlu membuat satu grand design tentunya, roadmap bagaimana IAIN ini nanti ketika berubah menjadi UIN, itu menjadi sebuah lembaga pendidikan tinggi yang memiliki stratifikasi atau level yang lebih tinggi dari institut. Nah, ini butuh perjuangan bersama, butuh visi besar, kemudian juga peta pengembangan fakultas baru. Nanti kita tentu selain fakultas yang sudah ada, untuk menjadi UIN kita memerlukan satu fakultas IKSEK ya. Nanti mungkin kita akan berpikir melakukan inventarisasi potensi sumber daya manusia yang ada di sana, membuat klasifikasi rumpun keilmuannya. Kira-kira nanti fakultas baru itu eh, arahnya kemana? Apakah itu ke saintek atau ke digitalisasi bisnis atau ke kedokteran atau bagaimana? Ini nanti akan bergantung pada rumpun keilmuan dosen-dosen di sana. Kemudian yang kedua, kita tentu akan mempelajari regulasi. Regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah sebagai acuan bersama kita sebagai guidelines. Ini sangat penting untuk kita pahami bersama agar nanti dalam langkah strategis kita untuk mewujudkan yang menjadi UNI itu tidak menabrak rambu-rambu aturan main yang sudah digariskan oleh pemerintah kita. Lalu yang berikutnya, saya berpikir bahwa em, universitas ini membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi tingkat tinggi, yang mampu berpikir secara kritis dalam menelaah isu-isu kontemporer yang berkembang hari ini. Oleh karena itu nanti maka langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan akselerasi. Bagaimana dosen-dosen yang ada setelah kita identifikasi sejumlah dosen yang masih statusnya asisten ahli sekian banyak, kemudian lektor sekian banyak, lektor kepala sekian banyak, lalu kemudian guru besar sekian banyak. Ini tiap sertifikasi ini kita akan melakukan akselerasi. Bagaimana peningkatan secara signifikan dari asisten menjadi lektor, dari lektor menjadi lektor kepala, dan yang paling penting adalah lektor kepala ini harus dipush untuk cepat menjadi guru besar. Maka kita akan buka ruang buat mereka yang memang sudah memenuhi syarat dan kualifikasi untuk itu untuk segera kita ajukan kepada pemerintah pusat supaya penambahan jumlah guru besar kita itu semakin banyak. Ini penting sekali. Lalu yang keempat menurut saya adalah kita akan meminta restu dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota. Nanti apabila saya memang ada takdir untuk menjadi rektor di sana, langkah awal yang akan saya lakukan adalah membuka pintu para pemerintah provinsi untuk bersilaturahim, kemudian bincang-bincang tentang Kalimantan Barat cerdas yang diharapkan bisa lahir dari pendidikan tinggi, yaitu YAIN, atau ke depan itu akan menjadi UIN Kalimantan Barat. Lalu nanti kita akan meminta restu mereka, meminta dukungan baik berupa sarana dan prasarana, terutama sekali kendala yang paling utama dalam proses posting perubahan YAIN menjadi UIN yang saya dengar itu adalah masalah tanah yang tidak sampai 10 hektar. Dan ini penting sekali. Saya kira saya sangat yakin kalau hubungan komunikasi kita dengan pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten itu baik, saya sangat yakin mereka akan mendukung perubahan status YAIN menjadi UIN. Kenapa demikian? Hmm,
Ya, ini bukan saja untuk YAIN atau UIN, tetapi ini adalah menjadi brand yang kuat bagi pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten. Maka kalau ada keuntungan-keuntungan seperti itu, saya tidak ragu kalau tanah 10 sampai 20 hektar itu dengan izin Allah, mereka akan mendukung kita untuk mencapai itu. Nah, ini langkah-langkah awal yang saya pandang strategis ke depan untuk segera dilakukan ketika nanti saya mendapat kepercayaan untuk itu. Terima kasih. Yang pertama, untuk pendidikan dan pengajaran, tentu sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam negeri, kita tidak lagi menghendaki ada dosen-dosen yang lebih dominan pada strata asisten ahli. Oleh karena itu nanti sebagai upaya self development para dosen itu kita akan buka ruang untuk mendukung mereka agar akselerasi karir mereka itu cepat berkembang. Nah, dengan demikian maka kualitas pendidikan, kualitas pengajaran mereka juga akan berkembang dengan baik. Kemudian yang kedua, untuk mereka-mereka yang masih pada level asisten, asisten ahli, itu kita akan membuatkan asistensi agar nanti ketika mereka melakukan tugas-tugas itu ada di bawah pengawasan para senior yang memang layak untuk memayungi mereka untuk mendiseminasi pengetahuan mereka agar bagaimana eh, pengajaran yang dilakukan oleh dosen-dosen junior itu bisa tepat sasaran seperti yang relevan dengan kurikulum yang mereka ajar. Itu tentang pendidikan dan pengajaran. Yang berikutnya, dosen-dosen asisten ahli ini, kalau mereka kan rata-rata sudah S2, maka kita akan push agar mereka itu segera menjadi mahasiswa program doktor. Karena itu nanti kita akan bekerja sama dengan sejumlah lembaga, terutama di negara-negara tetangga, agar bagaimana ke depan itu dosen-dosen kita itu bisa belajar S3 di beberapa kampus ternama di Malaysia, di Brunei Darussalam, dan juga tentu negara-negara lain. Ini kita akan perkuat jalinan kerjasama nanti. Insya Allah saya telah memiliki jaringan dasar yang apabila nanti saya punya posisi sebagai pengambil kebijakan, maka akan lebih mudah untuk saya kembangkan lebih jauh. Kemudian yang lektor juga seperti itu, lektor kepala kita seperti itu, eh, profesor lektor kepala kita push untuk menjadi profesor sebagaimana yang telah saya katakan di awal. Untuk penelitian, nah penelitian ini saya berharap bukan saja menjadi satu instrumen body of knowledge, pengembangan body of knowledge bagi dosen, tetapi diharapkan bisa menjadi sumber kesejahteraan bagi para dosen. Nah, oleh karena itu nanti kita akan tata kembali sistem insentif riset di kampus itu berdasarkan klaster-klaster sebagai dosen pemula mereka layak untuk mendapatkan dana dana penelitian sekian, yang lektor sekian, lektor kepala sekian, dan bagi para profesor itu kita akan arahkan untuk berkompetisi pada level nasional, merebut riset-riset strategis nasional di BRIN, di LPDP, Ermora Farms di Kementerian Agama, Litab Dimas dan sebagainya. Saya akan menghadirkan, kami akan menghadirkan pihak-pihak yang berkompeten, ya sahabat-sahabat di BRIN nanti untuk memberikan diseminasi pengetahuan penguatan tentang bagaimana proposal yang layak dijual di BRIN, kriterianya seperti apa, isu utamanya seperti apa. Ini kan hal-hal teknis yang harus kita tahu nanti untuk memperkuat pengetahuan para dosen-dosen kita. Kemudian yang ketiga adalah hasil dari penelitian itu kita akan kita akan menekankan agar bisa menjadi publikasi internasional. Kalaupun publikasi nasional itu minimal berada pada strata Sinta 2. Dan dosen-dosen yang telah berhasil mempublikasi
karya-karya hasil riset mereka, kita juga akan perhatikan untuk diberi insentif. Misalnya yang Sinta 2 mungkin 5 juta, yang Q1 15, yang Q2 10, yang Q3 misalnya 7.500.000. Yang terakhir adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, pengabdian kepada masyarakat ini kita tidak menjadikannya sebagai rutinitas, tetapi bagaimana kehadiran UIN Kalimantan Barat itu menjadi satu apa istilahnya itu, menjadi satu unit lembaga yang punya kepedulian terhadap persoalan ekonomi masyarakat, persoalan sosial, persoalan budaya, dan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengabdian kepada masyarakat nanti kita akan membangun kerjasama dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, dan menjadikan desa-desa binaan itu sebagai role model, terutama dalam pengentasan kemiskinan ekstrim. Di samping itu, kita akan bekerja sama dengan NGO-NGO yang bergerak di bidang kemanusiaan. Saya kira itu semua nanti eh, dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan insentif ekonomi para dosen kita. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat kritis sekali dan sifatnya teknis. Eh, saya pikir memang tidak mudah ya di era persaingan yang begitu ketat, apalagi sekarang didukung oleh digitalisasi. Maka tentu di samping menggunakan instrumen-instrumen yang ada, kita juga akan mencari beberapa strategi-strategi yang berbeda dari kebanyakan. Apa yang dapat saya lakukan ke depan adalah yang pertama, kita akan memperbanyak kegiatan-kegiatan yang seperti seminar, seperti workshop, seperti konferensi, dengan mengundang para kepala sekolah seprovinsi Kalimantan Barat. Sebisa mungkin mereka diupayakan untuk bisa hadir. Itu tujuan kita adalah dalam rangka memperkenalkan tentang kondisi dan situasi sumber daya manusia yang kita miliki, yang layak kampus kita itu dijadikan sebagai kiblat di Kalimantan Barat, sebagai tempat pilihan yang sangat strategis untuk anak-anak sekolah di bawah binaan mereka untuk kuliah di situ. Nah, ini langkah pertama. Saya pikir untuk menghadirkan kepala-kepala sekolah itu kan tentu tidak mudah ya. Nanti kita akan menyiapkan brosur-brosur, informasi beasiswa, souvenir-souvenir yang akan menjadi kenangan untuk mereka. Dan saya pikir yang paling penting, kita harus bergandengan dengan Bapak Gubernur, atau paling tidak itu bergandengan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, kabupaten yang ada di Kalimantan Barat, agar bisa memberikan endorsement semua kepala sekolah hadiri seminar seperti itu. Itu satu. Yang kedua, saya justru berpikir agar bagaimana ke depan itu kita bisa membuat semacam em, kompetisi tingkat siswa di Kalimantan Barat, di mana UIN Pontianak, UIN Kalimantan Barat itu menjadi host atau sebagai tuan rumah. Jadi misalnya English debate for students ya. Ya, kita akan undang para siswa terutama mulai dari kelas 2 dengan kelas 3. Tujuan kita di sini ini adalah di samping mengembangkan talenta anak-anak kita di Kalimantan Barat, itu kita melihat potensi-potensi mereka. Mereka yang potensial itu nanti kita dekati agar mereka itu menjadi mahasiswa di tempat kita dengan beasiswa yang kita carikan dari pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga terkait. Ini kita ikat terus nanti mereka itu. Kemudian yang berikutnya, saya pikir kita harus menyiapkan beasiswa. Saya justru berpikir ke depan itu
mau menggandeng Basnas ya, Basnas dan Basda agar tujuan kita adalah anak-anak miskin yang ada di daerah-daerah yang mereka tidak punya lagi ayah dan ibu, itu kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka itu adalah layak menjadi manusia yang terhormat dan bermartabat dengan mengenyam pendidikan. Kita carikan beasiswa. Saya justru berpikir sependapat dengan Nelson Mandela, Presiden Afrika Selatan, yang mengatakan bahwa um, the most powerful weapon to change the world is education. Senjata yang paling ampuh untuk merubah masa depan anak bangsa itu adalah pendidikan. Maka kuncinya di sini adalah beasiswa harus kita carikan, kerjasama bagaimana memanfaatkan ekonomi Islam dengan potensi yang besar itu bisa untuk pengembangan hifzul akli, ya potensi intelektual masyarakat kita ya, dan tentu masyarakat luas gitu ya. Saya kira itu sebagian dari langkah-langkah strategik yang akan saya lakukan ke depan. Saya ingin mengatakan bahwa kehadiran saya di Kalimantan Barat itu didorong oleh satu ketulusan untuk membangun dan membuka ruang bagi semua agar turut berpartisipasi meningkatkan kualitas pendidikan di sana, kualitas masyarakat, dan menjadikan UIN sebagai brand Kalimantan Barat serta mengamankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, kalau diberi kepercayaan untuk memimpin kampus ini ke depan, maka saya akan mendorong semua orang dan membuka semua pintu bagi semua orang untuk berpartisipasi layaknya mereka mengambil peran di dalam rumah mereka sendiri, sehingga kehadiran mereka menjadi turut berkontribusi terhadap pengembangan lembaga ini. Kita tentu berjuang bersama, bergerak bersama untuk kemajuan peradaban yang berbasiskan pada kearifan lokal, budaya Borneo, budaya Melayu, budaya Bugis, dan multi etnis di sana. Terima kasih atas kepercayaan. Mohon dukungan dan doa untuk saya memimpin YAIN Pontianak Kalimantan Barat 2026-2030. Kita maju bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.